Bu Herlin Kristariana, silakan memaparkan rancangan aktualisasinya. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Suaranya Bu Herlin tidak terlalu kedengaran, bisa di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran jelas, Ibu? Belum terlalu jelas, boleh diangkat sedikit mikrofonnya? Ibu, izin share screen, Ibu. Ya, silakan. Ibu, sebelumnya izin bertanya, kita tidak bisa record, Ibu. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Ibu yang boleh hadir saat ini, saya ucapkan terima kasih. Dan diucapkan terima kasih juga kepada mentor yang sudah boleh hadir pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Herlin Kristariana. Jabatan saya yaitu ahli pertama guru kelas, unit kerja di SD Impres Tanah Lanto, instansi yaitu pemerintah Kabupaten Parigi Motong, dan nomor daftar hadir yaitu nomor 14. Ya, seperti yang kita lihat di layar, judul rancangan aktualisasi saya yaitu meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui media kartu kata bergambar di SD Impres Tanah Lanto. Selama saya bekerja di SD Impres Tanah Lanto, saya menemukan beberapa isu. Untuk isu yang pertama, yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa. Untuk isu yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Dan untuk isu yang ketiga, yaitu rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Melalui ketiga isu itu, saya ingin mendapatkan isu yang utama, yaitu saya akan menggunakan teknik APKL untuk mendapatkan isu yang utama atau prioritas isu. Melalui teknik APKL dengan kriteria aktual problematik, kelayakan, dan kelayakan, saya mendapatkan isu yang utama, yaitu rendahnya kemampuan membaca siswa. Rendahnya kemampuan membaca siswa merupakan sebuah permasalahan yang terjadi di SD Impres Tanah Lanto, di mana masih ada siswa di kelas 2, di kelas 3, dan siswa di kelas 5 yang belum bisa membaca. Kondisi ini juga semakin menjadi masalah saat pandemi dan melakukan pembelajaran jarak jauh. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB UNESCO mencatat bahwa pandemi menyebabkan peningkatan jumlah anak yang mengalami kesulitan memahami keterampilan membaca dasar. Jika sebelumnya jumlah anak yang kesulitan memahami bacaan dasar sebanyak 460 juta, tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 584 juta. Adapun faktor penyebab dari rendahnya kemampuan membaca siswa ini, yaitu faktor yang pertama, karena kurangnya motivasi siswa. Faktor yang kedua, yaitu kurangnya dukungan dan bimbingan orang tua. Dan yang ketiga, yaitu karena pandemi atau dilaksanakannya pembelajaran jarak jauh. Dan yang keempat, kurangnya penggunaan media. Adapun dampak jika isu tersebut tidak segera diselesaikan, untuk dampak yang pertama, tujuan pembelajaran yang diharapkan tidak tercapai. Yang kedua, siswa menjadi malu dan tidak percaya diri dan akan berdampak pada putus sekolah. Isu yang ketiga yaitu hasil belajar siswa menjadi rendah. Dampak yang keempat yaitu mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Dan dampak yang kelima akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami informasi yang disajikan dalam berbagai buku pelajaran, buku bahan penunjang, dan sumber-sumber belajar tertulis yang lain. Adapun pemecahan masalah yang akan saya lakukan
mengenai rendahnya kemampuan membaca siswa, yaitu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa melalui media kartu kata bergambar. Seperti yang kita lihat di layar, ini contoh penggunaan kartu kata bergambar. Adapun manfaat dari penggunaan media kartu kata bergambar ini, yang pertama, yaitu untuk menarik perhatian siswa, di mana di dalam kartu kata bergambar ini akan disediakan gambar dan keterangan dari gambar tersebut. Kemudian yang kedua, membuat siswa lebih antusias membaca. Manfaat yang ketiga, siswa dapat terlibat langsung dalam penggunaan kartu. Dan untuk manfaat yang keempat, siswa lebih aktif selama proses pembelajaran. Adapun rencana kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan, untuk kegiatan pertama, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang ketiga, membuat dan menyiapkan media pembelajaran dan bahan ajar. Kegiatan yang keempat, membentuk kelompok membaca. Kegiatan yang kelima, melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media kartu kata bergambar. Dan untuk kegiatan yang keenam, yaitu evaluasi. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan, adapun tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan rekan guru. Yang ketiga, meminta persetujuan dengan orang tua siswa. Nilai dasarnya, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kedudukan dan peran PNS-nya yaitu manajemen ASN. Untuk kegiatan yang kedua, adapun tahapannya, yang pertama, saya akan menentukan indikator tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Untuk tahapan kegiatan yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan daftar penilaian siswa. Yang ketiga, yaitu mencari referensi mengenai media kartu kata bergambar. Nilai dasar berakhlaknya, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Untuk kedudukan dan peran PNS-nya, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan yang ketiga, adapun tahapan kegiatan yang akan saya laksanakan, yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua, membuat media pembelajaran kartu kata bergambar. Yang ketiga, membuat dan mencetak soal latihan. Nilai dasar berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Untuk kedudukan dan peran PNS-nya yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Untuk kegiatan yang keempat, tahapannya, mengidentifikasi siswa yang belum bisa membaca. Kemudian selanjutnya membentuk kelompok siswa yang belum bisa membaca. Nilai dasarnya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Untuk kedudukan dan peran PNS-nya yaitu manajemen ASN. Untuk kegiatan yang kelima, adapun tahapannya yaitu melaksanakan pretest, menerapkan proses pembelajaran dengan menggunakan media kartu kata bergambar, dan melaksanakan post-test. Untuk nilai dasar berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kedudukan dan peran PNS-nya yaitu manajemen ASN. Untuk kegiatan yang keenam, yaitu tahapannya, memberikan penilaian terhadap hasil evaluasi siswa. Yang kedua, yaitu membuat rekapitulasi nilai pretest dan post-test siswa. Yang ketiga, yaitu menganalisis nilai hasil dari pretest dan post-test siswa. Nilai dasar berakhlaknya, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Kedudukan dan peran PNS-nya, manajemen ASN dan smart ASN. Adapun jadwal tentatif aktualisasi yang akan saya lakukan, yaitu untuk minggu kedua di bulan Mei,
saya akan melaksanakan kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua juga saya akan laksanakan di bulan Mei, minggu kedua. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu pada bulan Mei di minggu yang ketiga. Dan kegiatan 4, yaitu pada bulan Mei di minggu yang ketiga. Untuk kegiatan 5, akan dilaksanakan di minggu ketiga bulan Mei sampai di minggu keempat bulan Mei. Dan untuk kegiatan yang keenam, yaitu di minggu pertama bulan Juni. Baiklah, sekian pemaparan rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih. Ya baik, terima kasih Ibu Herlin telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung saja ke Pak Mentor. Pak Mentor, terima kasih sekali lagi dengan setia menunggu bersama-sama di room ini. Dan sekarang waktunya Pak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap kedua peserta ini atas nama Sulaiha dan Ibu Herlin. Dengan dengan rancangan aktualisasi dengan ide-ide gagasan yang luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan dengan ide gagasan ini nantinya akan bisa merubah kondisi real yang ada di lapangan, khususnya di SDN Tanah Lanto. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Mentor. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Om Swastiastu. Ya, saya sangat berterima kasih dapat bertemu atau diundang dalam ruangan ini. Jadi kemudian saya juga ingin memberikan motivasi dan dorongan pada rekan kerja saya, Ibu Herlin dan Sulaiha. Jadi mereka adalah CPNS yang bertugas di sekolah yang ada di SD Impres Tanah Lanto. Jadi adapun rancangan yang mereka sudah sampaikan itu sudah sangat luar biasa. Jadi saya sebagai kepala sekolah sangat mengharapkan untuk memberikan apa yang terbaik untuk sekolah SD Impres Tanah Lanto. Memang benar untuk pembelajaran sekarang karena pandemi itu kalau di sekolah kita ini kan 50% hadir karena sesuai aturan yang ada di kecamatan kami, mungkin juga di kecamatan lain. Jadi kita tidak bisa menghadirkan 100%. Adapun yang sebagian itu dilaksanakan secara daring, ya. Dan kendalanya itu sangat banyak. Yang pertama, gawai mereka atau handphone orang tuanya kurang, kemudian paket datanya kurang, itu menjadi kendala pada saat kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah kami. Maka benar mereka menyatakan bahwa masih ada siswa yang belum mampu untuk membaca, tapi itu tidak jadi masalah. Ya, tidak mungkin semua di satu kelas itu siswanya bisa membaca. Jadi kekurangan tadi itu akan menjadi kelebihan pada peserta CPNS, peserta Latsar. Ya, jadi mereka dapat mengambil dari kekurangan membaca dan lain-lain itu menjadi bahan mereka. Jadi motivasi saya lagi, saya mengharapkan kepada Ibu Herlin dan Ibu Sulaiha dapat memberikan yang terbaik pada sekolah kami, ya, sekolah kita sendiri, agar supaya pendidikan di sekolah kami ini lebih meningkat seperti sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Parigi Motong yang ada sekarang ini. Oke. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Agustina sebagai coach dan Bapak Rahmat Gunawan Winter. Ya. Oke, jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om. Santi Om. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudarto dalam memberikan penguatan, dan memang kita berharap bahwa dengan hadirnya mereka ini akan merubah situasi atau kondisi real yang ada di lapangan. Karena memang CPNS sekarang ini CPNS milenial, jadi memang dituntut dalam Latsar ini bagaimana dia mampu mengendalikan dirinya dan mampu merujuk kepada sesuai dengan berbasis ke teknologi nantinya. Jadi mudah-mudahan
mudah-mudahan dengan hadirnya kedua generasi penerus ini akan bisa memberikan citra positif khususnya di dunia pendidikan untuk Kabupaten Parigi Motong. Baik, kita langsung saja ke Bapak Penguji. Bapak Penguji ada 3 narasumber, bisa langsung ke Pak Mentor nanti bisa memperjelas lagi. Nanti kalau dibutuhkan saya memberikan kesempatan kepada Pak Penguji untuk meminta atau seperti apa data-data yang dibutuhkan di dalam dalam pertanyaan nanti. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Rahmat. Silakan. Terima kasih Ibu Coach atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang saya hormati Pak Kepala Sekolah, Pak Sudarto, terima kasih sudah sempat hadir. Dan kita banggakan 2 reformer kita, Ibu Zuleha, Ibu Herlin. Terima kasih atas pemaparannya. Dan saya pikir ini adalah tugas yang paling mulia. Tugas yang paling mulia itu adalah bagaimana mencerdaskan anak-anak kita di sekolah, menjadikan manusia yang lebih bermanfaat lagi. Amin. Tentunya saya lihat dari Ibu Herlin tadi, saya ke Ibu Herlin dulu ya, bahwa saya sangat melihat bahwa di SD Tanah Lanto tadi sempat dikatakan kelas 2, kelas 3, kelas 5 belum sampai pada tingkat membaca. Saya tanya, itu berapa persen siswa yang belum sampai tingkatan itu? Untuk di kelas 2, Pak, masih ada 6 siswa yang belum bisa membaca. Kemudian di kelas 3, masih ada siswa kelas 3, 3 orang yang belum bisa membaca. Dan di kelas 5 masih 1 orang yang belum bisa membaca, Pak. Oh ya, artinya dalam kelas ini tidak semua juga terhambat dalam persoalan membaca. Paling tidak 6, 3 dengan 1 orang. Itu dari keseluruhan satu sekolah, ya. Ya, Pak. Ya, Bu Erlin. Ya. Nah, ya artinya tantangannya agak sedikit ringan ya, tetapi memang harus intens. Nah, saya minta sebenarnya kalau bisa ditampilkan atau dicantumkan di dalam rancangannya persoalan data tentang berapa siswa yang belum sampai membaca, kelas ini, kelas 3 berapa, kelas 2 berapa, kelas 5 berapa. Ah, ini lebih bagus lagi ditampilkan. Artinya ada nanti output yang bisa kita lihat ketika nanti diaktualisasi Bu Erlin, itu bisa dilihat apakah yang 3 orang dengan 1 orang ini sudah mengalami perubahan pada saat 1 bulan ke depan. Artinya disitulah dilihat mengukur tingkat keberhasilan apa yang menjadi rancangan aktualisasi hari ini. Oke, Bu Erlin, saya pikir memang ini tidak mudah juga untuk mengajarkan anak-anak kita ini, tidak mudah, tidak segampang apa yang kita pikirkan, tetapi saya minta fokus. Kebetulan ada Pak Kepala Sekolah, jadi bisa sama-sama memberikan koordinasi terhadap Bapak Kepala Sekolah agar lancarnya kegiatannya Ibu Herlin. Ya, kemudian di SD Tanah Lanto ini sendiri, tentu bukan Ibu Herlin sendiri yang akan jadi tim pengajarnya. Tentu ada koordinasi juga sama-sama dengan guru lain. Bagaimana dengan tanggapan dengan rekan-rekan kerja Ibu Herlin di sekitarnya Ibu Herlin? Silakan dulu. Ya. Setelah saya sudah ada berbincang-bincang dengan rekan-rekan guru, Pak, saya menanyakan bagaimana di kelas itu siswanya. Ternyata memang tidak bisa membaca. Dan saya memberitahukan ide saya untuk membantu siswa yang belum bisa membaca ini dengan menggunakan media itu, dan ternyata respon guru-guru di sini sangat senang karena kan ada yang mau mengajarkan anak-anaknya atau siswa di kelas itu yang tidak bisa membaca dengan menggunakan media kartu kata bergambar. Responnya sangat positif, Pak. Dari kartu media, kartu bergambar tadi memang disediakan oleh pihak sekolah atau memang Bu Herlin punya inovasi sendiri? Saya yang inovasi, makanya saya ada membuat nanti media kartu kata bergambar. Oke, Ibu Herlin sendiri akan melakukan tahapan penilaian dari pretest sampai post-testnya bagaimana? Ya, untuk yang pertama, untuk pretest saya akan memberikan soal-soal bacaan. Di situ saya akan menilai siswa yang tidak bisa membaca itu sampai di mana kemampuannya. Setelah itu saya menggunakan dalam pembelajaran saya akan menggunakan media kartu kata bergambar itu, Pak. Setelah saya
melaksanakan pembelajaran menggunakan media kartu kata bergambar, saya akan melaksanakan post test dan akan memberikan bacaan juga kepada siswa. Di aktualisasi juga ditampilkan ya pretestnya, post-testnya biar nanti kelihatan keberhasilannya Ibu Herlin dalam sebulan ini sampai di mana. Oke, saya kira mungkin lebih tahu persis Ibu Herlin tentang keadaan anak-anak sekolah kita yang ada di Tanah Lanto. Saya percaya sekali Ibu Herlin mampu melaksanakan tugas-tugas yang mulia ini sehingga bisa nanti ke depannya di aktualisasi kita bisa bertemu lagi. Oke, singkat saja Bu Herlin. Oke, saya kira juga nanti ke depannya untuk Bu Herlin dan Bu Zuleha dokumentasinya jangan lupa ya, bahwa apa yang menjadi cita-cita Pak Kepala Sekolah, Ibu Coach, dan kami juga di BPSDM bahwa terciptanya sebuah realisasi dari aktualisasi Bu Leha betul-betul tercapai. Dan itu membuat SD Tanah Lanto semakin bagus lagi. Saya kira ada Bapak Kepala Sekolah yang akan membimbing Bu Zuleha dan Bu Herlin yang tahu persis keadaan yang di dalam sekolah Ibu Zuleha dan Ibu Herlin. Saya kira ke depannya insya Allah 1 bulan ke depan kita akan bertemu lagi dengan agenda aktualisasi ke depan untuk bisa diperbaiki dari apa yang menjadi sebuah saran-saran saya bisa dimasukkan. Tentunya jangan lupa berkoordinasi dengan paket cek agar tercapainya sebuah hal-hal yang lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih Ibu Coach. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Penguji yang beberapa hal yang disampaikan tadi dan mudah-mudahan Ibu Sul dan Ibu Herlin mencatat semua apa yang disampaikan Pak Penguji karena sebulan ke depan dia akan menagih, beliau akan menagih apa yang dia sudah paparkan yang sudah ditanyakan hari ini. Dan saya sangat setuju dengan saran Pak Penguji tadi bahwa mengukurnya itu bagaimana mau mengukurnya kalau perubahan mindset ya kan agak susah kalau mau kita pakai mau mengukur dengan pakai kuesioner apa segala. Jadi kita lebih mudah untuk melihat actionnya seperti apa. Jadi sehingga boleh divideokan ya kan. Nah, nanti itulah hasil video ini yang akan Anda paparkan di ujian akhir nanti, itulah yang membuktikan bahwa betul-betul Anda laksanakan dan bisa termotivasi. Selanjutnya terserah Anda nantinya sebagai tanggung jawab, kan teman-teman sudah belajar tentang nilai-nilai berakhlak, bagaimana Anda kita bisa terpanggil jiwa kita dan nilai-nilai agenda 3 juga sudah diajarkan dan mudah-mudahan ilmu yang Anda dapatkan selama di kelas kemarin itu akan sudah terinternalisasi pada diri adik-adik nantinya, khususnya untuk Pak Ibu Zuleha dan Ibu Herlin, bagaimana mengaktualisasikan nilai bukan untuk dipelajari saja selama di room, tetapi menjadi dasar melaksanakan tugas Anda sebagai guru sesuai dengan harapan Pak Darto kalian akan membantu Pak Darto menyelesaikan kondisi atau masalah yang ada di sekolah SDN Impres Tanah Lanto. Baik, Pak Mentor, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Mentor nantinya akan tetap menjadi mentor selanjutnya dan saya yakin bahwa anak-anak ini membutuhkan seorang pionir. Ada pionirnya itu ada Pak Darto. Jadi bagaimana Pak Darto nanti bisa menjadikan partner. Jadi ada pernyataan tadi Pak Mentor, mereka ini adalah partner kerja. Sangat setuju bahwa Pak Bu Sul dan Ibu Herlin ini akan memberikan support kepada sekolah yang Pak Darto, Pak Mentor ini sudah pimpin selama ini. Baik, Bapak Ibu yang kami banggakan, Pak Penguji terima kasih atas waktunya, Pak Mentor terima kasih atas kesempatannya, dan Ibu Zuleha dan Bu Herlin terima kasih. Mudah-mudahan kalian menjadi generasi penerus yang tidak mengecewakan generasi kolonial. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ibu Agustina selaku coach. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Rahmat Gunawan selaku penguji. Semoga saran-saran dan masukannya bisa diimplementasikan oleh Ibu Herlin dan Ibu Zuleha. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Sudarto yang telah hadir pada ujian kali ini. Saya akhiri sesi kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.